Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia bagian Barat. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, Koordinator Peliputan Warta Kota. Saat ini kita sedang berada bersama Mas Eko Sulistyo. Beliau merupakan relawan kemanusiaan Indonesia yang sedang berada di Turki, ikut berjibaku menyelamatkan korban gempa di Turki dan Suriah. Assalamualaikum Mas Eko, apa kabar Mas Eko? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat-sehat. Bagaimana Mas Eko perkembangan pencarian para korban di Turki? Dan ini posisi Mas Eko bisa dijelaskan di mana dan apa yang sedang terjadi di belakang layar Mas Eko ini? Ya, terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat kebaikan Indonesia. Posisi saya saat ini berada di daerah Provinsi Hatay, tepatnya di kota Antakya. Nah, saat ini saya berada di subsektor 1. Jadi untuk saat ini kita dari kota tempat kita beristirahat, kita ditempatkan di sektor. Setelah di sektor, kita akan dibagi Search Rescue Unit atau SRU ke subsektor-subsektor yang diduga masih ada permintaan-permintaan korban-korban hilang yang masih dicari pihak keluarga. Nah, di belakang saya ini, proses pencarian yang sekarang dilakukan sudah tidak seperti hari-hari sebelumnya. Hari-hari sebelumnya kita menggunakan tangan kita, menggunakan alat-alat yang dipegang oleh tangan kita, misalnya mesin bor, mesin penghancur beton, mesin pemotong beton. Nah, sekarang itu sudah menggunakan alat-alat, kalau teman-teman lihat, alat-alatnya ini kepalanya seperti kepala T-Rex ya, Tyrannosaurus, atau dia penjepit. Dia penjepit beton-beton di atas, gedung-gedung diruntuhkan. Nah, ini gedung di belakang adalah gedung berlantai 10, tapi dia ambles, yang sisa 4. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya lantainya ambles, yang sisa 4. Yang 4 orangnya selamat. Nah, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ambles ke bawah. Itu yang diduga masih banyak korban. Nah, proses pencariannya semua yang main alat berat. Tim SAR hanya memantau, melihat kalau terjadi sudah terbuka tempatnya, itu akan kelihatan para korban. Nah, waktu di hari Senin tanggal 13 kita masih menemukan orang-orang yang masih dalam kondisi hidup, alhamdulillah. Sampai hari Rabu kemarin, Rabu masih kita temukan ada yang kondisi hidup. Walaupun sudah golden time-nya sudah lewat 72 jam, tapi masih ada yang hidup. Nah, itu yang bisa saya informasikan, Mas Eko. Mas, kendala apa saja yang dialami tim relawan atau tim yang bekerja di Turki sana selain Medan? Kendalanya ya, kalau kita berangkat pagi-pagi, cuacanya sangat dingin sekali. Cuaca sangat dingin, tadi pagi sempat minus 4 derajat. Terus kalau sudah matahari hilang nih, udah menjelang sore ke malam, karena kan kita kan kerja evakuasi itu atau tim SAR dari pagi sampai malam. Saya kebetulannya kebagian yang pagi sampai malam. Ada lagi teman yang dari malam sampai pagi. Nah, itu kalau matahari udah hilang, dingin otomatis akan datang lagi. Ini saya Kering ya? Sampai pecah-pecah nih bibir. Nah, itu kendalanya cuaca yang pertama. Terus kedua, karena gedung-gedung bertingkat, tebal-tebalnya beton, kadang-kadang kalau korban sudah ditemukan, itu masih sulit lagi tuh tangan ini untuk menyingkirkan serpihan-serpihan. Takutnya kan jenazah rusak atau koyak, itu juga kan sebaiknya jangan sampai keluarga korban sebaiknya utuh gitu. Tapi apa mau dikatakan gitu. Nah, kendala-kendala yang kita hadapi sih sebenarnya itu aja ya, cuaca terus. Tapi kalau alat berat di sini
alhamdulillah cukup cepat dan banyak. Jadi kendala paling yang kita rasakan itu aja. Mas Eko boleh diinformasikan sejak kapan Mas Eko tiba di Turki dan sudah berapa subdistrik yang Mas Eko datangi? Ya, saya di Turki itu dari hari ketiga atau keempat pasca gempa. Terus yang kita sudah datangi daerah Adana ya. Jadi saya dari Istanbul ke Adana. Adana ternyata alhamdulillah sudah kondisif waktu kita datang karena hanya 20 gedung yang rusak. Sementara di kota Hatay itu hampir 200 gedung. Jadi kita langsung pindah dari Adana ke Hatay kurang lebih 3 sampai 4 jam. Nah, di Hatay ini daerah yang cukup parah ya setelah Gaziantep dan Kahramanmaras. Nah, itu daerah-daerah yang cukup rusak parah. Akhirnya kita letakkan di kota Hatay untuk standby proses evakuasi. Begitu Mas Eko. Ada berapa Dan saya sampai akhir Maret. Sampai bulan Maret maksud saya, maaf. Oh, masih sampai bulan depan ya? Iya, ya. Ada berapa tim atau orang Indonesia yang bertugas seperti Mas Eko? Kalau yang dari berangkat atas nama sendiri dan lembaga yang bergabung di tim SAR di sini di Hatay ini kurang lebih ada 12 orang. Ya, ada 12 orang yang sifatnya personal, terus ada 4 mahasiswa Indonesia yang di sini turut membantu juga jadi penerjemah, jadi ikut evakuasi. Jadi kurang lebih ada 12 orang. Mas boleh diceritakan sepanjang, berarti Mas sudah 2 pekan ya? Mau 2 pekan ya, berada di Turki. Kurang lebih. Itu selama proses evakuasi kan pasti bertemu korban yang selamat pun yang sudah wafat. Itu boleh diceritakan momen-momen apa yang menggugah hati Mas Eko? Gimana? Ulangin. Mas Eko sudah hampir 2 pekan berada di Turki. Nah, bisa diceritakan nggak proses ketika menemukan baik korban yang selamat pun yang sudah wafat itu bagaimana Mas Eko menghadap? Ya, saya sempat di hari Senin dan Selasa menemukan korban yang masih hidup ya. Saya sempat itu kalau nggak salah pukul 10 atau 11 malam. Tadinya kita sudah mau pulang tapi tim dari tim SAR lokal yang di Turki untuk menginformasikan kepada kami bahwa ada suara-suara terdengar dari sebuah reruntuhan gedung. Nah, terus akhirnya mulai itu pakai alat pendeteksi sensor suara, sensor manusia yang mereka punya, terus terdetek tuh. Nah, saya sempat dipanggil untuk bergabung karena kan itu butuh orang banyak untuk berganti-gantian biar nggak lelah ya, biar nggak lelah. Jadi semuanya prosesnya manual, cutting cutting beton, cutting pakai gunting beton, itu semua manual. Nah, giliran saya masuk itu ukurannya kurang lebih 1 meter lah, tingginya sekitar 1 meter, lebarnya sekitar 2 meter terowongan itu. Nah, pas saya masuk saya ketok-ketok tuh, ada lubang-lubang rongga-rongga itu kita teriak-teriak gitu ya. Terus ada balasannya tuh. Ya. Ada balasan. Waduh, itu saya luar biasa ya. Jadi sampai lebih dari 3 hari, udah hari ke-7 kalau nggak salah, itu ada orang yang balas suara. Terus kebetulan saya sempat masuk bisa 2 orang itu ya, dengan dengan posisi merayap. Terus dia pakai bahasa Turki, terus katanya di dalamnya tuh bapak dan anaknya. Wah, itu luar biasa tuh bagi saya, sampai saya takbir berkali-kali di lubang itu. Nah, terus karena saya udah batuk-batuk ya, karena di lubang itu penuh
Debu ya, Mas. Material-material debu, karena kita ngebor, saya mundur lagi, sampai saya batuk-batuk itu udah masker udah kelepas. Wah itu bercampur lah semua sampai saya tuh. Sampai saya nggak terasa saya bisa nggak apa menangis sejadi-jadinya. Lalu tim selanjutnya masuk, waktu itu tim ganti-gantian ya, ada dari Belgia, ada dari Jerman, ada dari Turki. Ya saya sendiri dari Indonesia, saya sendiri. Semua orang meluk saya begitu saya keluar dari lubang, karena saya orang Indonesia yang masuk lubang situ satu-satunya. Saya dipeluk. Nah terus akhirnya saya suruh istirahat karena dokter langsung periksa mata saya karena berdebu, hidung, mulut kan. Wah itu hal yang paling saya apa namanya. Tapi sayangnya itu kalau nggak salah pukul 11 sampai 12 malam, terus kita ditarik mundur karena saya dari pagi. Tapi saya dapat kabar besoknya Suara itu hilang, udah nggak ada muncul. orang itu suaranya udah hilang, suaranya itu udah nggak bisa terdengar lagi. Nah tapi dari tempat lain dari situ ada yang Iya. ditemukan hidup perempuan. Halo Mas Eko. Iya, luar biasa banget ya, Mas Eko ya. Ya saya waktu itu sendirian orang Indonesia, sampai semua orang tuh pada melukin karena saya dari Indonesia gitu. Mas kalau boleh tahu, Gimana? kalau boleh tahu, Mas bilang tadi sampai Maret ya. Nah ini menjaga istirahatnya gimana? Karena kan jam shiftnya panjang, Mas. Ya jadi mungkin setelah proses pencarian ini resmi dihentikan, saya akan bersama beberapa teman-teman mendistribusikan bantuan berupa logistik. Jadi bantuan-bantuan bukan hanya search and rescue, bukan hanya pertolongan dan pencarian, tapi bisa juga pendistribusian bahan pangan, pendistribusian obat-obatan, pendistribusian perlengkapan musim dingin, perlengkapan balita, itu masih sangat dibutuhkan. Tenda-tenda darurat itu juga masih sangat dibutuhkan di sini. Jadi Maret itu saya gunakan untuk itu. Nah kalau istirahatnya sekarang tinggal kita yang ngatur. Kalau kemarin-kemarin yang ngatur masih search and rescue unitnya, yang ngatur search mission commander yang ngatur. Jadi kamu berangkat jam sekian harus siap, kalau enggak ditinggal. Oke. Terus istirahat jam sekian, kamu mau istirahat mau enggak, pokoknya besok harus siap lagi. Nah itu yang kita harus atur. Jadi jam 9 atau jam 10 kalau kita udah dipulangin, langsung kita bersih-bersih, tidur, pagi bangun, habis subuh, berangkat lagi untuk gantiin tim yang selanjutnya. Nah cara ngaturnya gitu aja. Yang penting kita banyak minum, banyak makan juga, ya jangan sampai kosong karena kondisi musim dingin. Itu yang kita atur Mas Eko. Tapi sampai saat ini ya mungkin berkat doa teman-teman, sahabat-sahabat kebaikan di Indonesia, jadinya ya kondisi sehat terus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, di Provinsi Hatay ini, di tempat Mas sekarang berada, berapa korban diperkirakan yang masih dilaporkan menghilang, Mas? Kalau data korban kebetulan saya belum sempat sampai beberapa hari ini, karena memang kita juga nggak ngelihat data langsung ya, tapi diperkirakan kalau menurut informasi dari Badan Penanggulangan Bencana setempat pasti ribuan korban yang masih dicari. Angka pastinya saya belum bisa tahu karena memang pihak-pihak yang tadi pagi saya bertemu dengan AFAD itu Badan Nasional Penanggulangan Bencananya Turki. Mereka jawabnya tidak pasti angka, hanya masih banyak dan masih ribuan yang masih dicari. Mengingat banyaknya gedung-gedung yang masih belum terevakuasi juga di sini. Begitu Mas Eko.
tertimpa reruntuhan bangunan ya Mas Eko ya? Gimana? Mayoritas korban tertimpa bangunan gitu ya Mas? Betul. Mayoritas adalah gedung runtuh ya, gedung runtuh. Karena mereka kan kalau kita lihat, Ya. mereka tinggal di apartemen-apartemen seperti ini atau rumah susun. Rumah susun 10 lantai, rumah susun 7 lantai, kayak kalau di Indonesia tuh rumah susun atau apartemen atau kayak Wisma Atlet Kemayoran gitu ya. Ya. Nah, jadi karena kebetulan saya pernah tugas di Wisma Atlet waktu COVID-19, nah, kayak begitu kurang lebih. Nah, mereka ambles rata-rata kejadiannya itu kan subuh. Iya. Kejadiannya kan subuh, rata-rata masih musim dingin, masih pada tidur. Maksudnya subuh waktu Jakarta, sedangkan subuh di sini kan jam 6, jam 7. Kejadian jam 4, jam 5, itu kan orang lagi masih tidur-tidurnya tuh. Jadi memang waktu kita temukan rata-rata anak kecil masih pakai pakaian tidur, orang-orang dewasa kita temukan juga masih pakai pakaian tidur begitu. Iya Mas. Jadi Sobat WK, Mas Eko ini memang bukan hanya menjadi relawan ketika terjadi bencana di luar negeri ya, Mas Eko sudah banyak terlibat penanggulangan atau evakuasi, khususnya yang paling berkesan menurut Mas Eko di tsunami Aceh 2004 ya Mas Eko ya. Nah, perbedaan kondisi di sana dengan kondisi-kondisi sebelumnya yang tempat Mas Eko datangi bagaimana Mas? Ya, kalau di sini mungkin karena musim dingin juga ya, musim dingin. Kebetulan kan kemarin kan kita juga baru habis kena bencana gempa kan di Cianjur. Iya. Nah, kalau di Cianjur waktu kami temukan hari keempat, hari kelima, ya mohon maaf karena memang cuaca terus di Indonesia, jadi proses pembusukan jenazah tuh lebih cepat. Okay. Kalau saya tanya ke dokter di sini, ini hari ke-7, hari ke-8, mohon maaf, karena suhunya dingin, jadi proses pembukuannya, proses pembusukannya lebih lambat, itu satu. Terus kedua kemungkinan mereka juga yang kita temukan ini sebenarnya tadinya masih hidup, cuman golden time-nya sudah lewat. Saya pernah ketemu yang ini hari apa ya? Ini hari Kamis, hari Selasa kalau nggak salah ketemu itu masih mengeluarkan darah segar. Berarti kan mungkin hari pertama, hari keduanya sebenarnya dia masih hidup, 3 ke 4. Terus karena nggak ketolong, nah itu juga. Nah, yang membedakan itu ya. Jadi kalau di Indonesia, contohnya kalau waktu tsunami Aceh, itu rata-rata kan bercampur sama air juga. Kalau di sini kering, daerahnya tuh daerahnya kering. Jadi kalau ditemukan di reruntuhan bangunan juga kebanyakan kondisinya masih bagus lah gitu, maksudnya pembusukannya kalau menurut dokter lebih lambat. Kapan Mas Eko memutuskan, oke, saya terpanggil untuk ke Turki? Ketika mendengar gempa ini langsung hari Senin itu atau bagaimana Mas? Ya, saya kebetulan teman-teman Turki waktu itu datang bantu gempa Cianjur, jadi ceritanya. Oke. Teman-teman Turki, saya kan banyak teman di Turki, kebetulan di Provinsi Hatay ini adalah daerah penampung pengungsi Suriah. Saya masuk Suriah, masuk ke kamp pengungsian Suriah ini dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018. Terus sampai biasanya musim dingin. Jadi saya sudah banyak kenal teman-teman di sini. Nah, begitu kejadian gempa, saya kontak teman-teman di Turki. Nah, mereka bilang kondisinya bakal parah ini. Eko, kamu kalau bisa prepare, siap-siap kemari. Oh yes, saya bilang saya segera. Akhirnya itulah yang memanggil saya untuk segera ke Turki dengan dengan kemampuan semaksimal mungkin lah ya, karena kan kita bukan hanya relawan kemanusiaan, jadi segala biaya kita cari sendiri gitu loh. Nah, itu teman-teman di Turki juga appreciate, wah luar biasa gitu sama Indonesia. Ya saya bilang ini udah suatu kewajiban bagi kita. Turki sering bantu Indonesia di tsunami Aceh, di Palu, di Lombok,
gempa Jogja, yang terakhir Cianjur mereka datang. Masa saya nggak datang? Saya bilang gitu. Akhirnya kita datang, ya di mana-mana. Kita sama pengungsi juga kalau ketemu mereka peluk-peluk kita, apa namanya? Wah, luar biasa deh ininya, apa namanya? Saya nggak bisa speechless sama ya, sampai ada ibu-ibu peluk-peluk kita, ucapin terima kasih Indonesia. Banyak yang apresiat tentara, polisi, banyak yang apresiat sama Indonesia. Mas, saya pengen kembali ke itu ya, pencarian korban. Ketika proses pencarian ini, adakah keluarga yang menunggu di mes, di lokasi tertentu, atau menyerahkan sepenuhnya? Nah, Mas Eko, di pertanyaannya bagus deh. Saya sempat ternyuh sekali ya, waktu dari hari pertama, dari waktu habis kejadian, waktu saya pertama kali datang, maksud saya, ya, itu keluarga korban tuh nunggu di bawah-bawah gedung puing reruntuhan, padahal kondisinya cuacanya dingin. Dia nggak di tenda, tapi dia sambil jikiran gitu, dia pegang jikir atau dia pegang baca Quran gitu ya. Dia bikin perapian, terus yang saya salut lagi apa enggak? Dia bikin teh, dia sajikan ke kita malam-malam gitu. Wah, itu bagi saya luar biasa gitu ya. Mereka kehilangan sanak keluarga, mereka bikin teh, tehnya dikasih ke kita. Itu mereka sambil nunggu gitu. Terus saya tanyakan ke penerjemah, itu siapa? Itu keluarga korban yang nunggu dengan setia. Mereka juga bikin teh, karena teh bagi mereka kan adalah budaya ya. Jadi menghormati menghormati tamu, menghormati orang, mereka akan kasih teh. Wih, itu lagi dingin-dingin malam-malam kita proses pencarian dikasih teh sama keluarga korban, padahal korban belum ditemukan. Tapi alhamdulillah ditemukannya besok pagi, ya walaupun sudah meninggal ya, tapi mereka cukup melihat kerja keras kita. Nah, mereka tuh nunggu di apa namanya, di sekitar bangunan gitu, sambil bakar-bakar perapian. Mas, untuk pemerintah Turki sendiri bagaimana, Mas, menanggulangi bencana yang sangat dahsyat ini ya sepanjang sejarah Turki? Ya, saya waktu kemarin sempat membaca beberapa di media bahwa pemerintah Turki memang salah satunya agak tersentak ya, karena ini kan gempa yang paling dahsyat, paling besar 100 tahun terakhir katanya. Kalau nggak salah 100 tahun terakhir di Turki, gempa yang paling besar ya ini. Nah, makanya dia panggil tuh negara-negara internasional. Nah, waktu proses pencarian di awal-awal itu hampir 100 negara itu yang mengirimkan bantuan personil SAR-nya. Saya baca itu. Jadi ya, Turki saya lihat memang walaupun Turki siap ya dengan perlengkapan, peralatan dan segala macamnya, terus dari provinsi-provinsi lain datang ke provinsi yang terkena bencana. Tapi ya kalau mungkin bantuan internasional tidak datang, saya rasa cukup berat juga. Tapi ya alhamdulillah banyak di lokasi saya aja ini ada tim dari Meksiko, Belanda, Prancis, Indonesia, masih ada di sini di apa namanya, di sektor saya ini. Ya, Mas, pernah menemukan korban yang orang Indonesia, Mas? Gimana? Pernah menemukan korban orang Indonesia? Ya, kebetulan saya di Hatta ini apa namanya, sudah tidak menemukan orang Indonesia. Terus apa namanya, karena orang-orang Indonesia kalau nggak salah alhamdulillah sudah berhasil dievakuasi oleh pihak KBRI dan ditampung di KBRI Ankara. Alhamdulillah. Jadi saya tidak menemukan, saya hanya menemukan ya kalau korban-korban rata-rata memang warga Turki itu sendiri. Ya, jadi Sobat WK, Mas Eko ini merupakan relawan yang kadang pergi ke tempat terjadinya bencana alam, itu menggunakan biaya pribadinya. Saya tahu Mas Eko punya usaha
usaha-usaha yang bisa membuat dia berangkat dari satu tempat ke tempat lain. Jadi nggak mengandalkan bantuan orang lain untuk biaya operasional sendiri. Nah, khusus gempa Turki dan Suriah ini pasti sudah banyak yang menitipkan dana kemanusiaannya ke Mas Eko. Itu boleh diceritakan, Mas? Ya, alhamdulillah begitu saya berangkat ada beberapa personal yang memberikan biaya operasional nih kalau mau berangkat gitu ya. Tapi ada juga yang nitipkan donasi nih, titip donasi nggak banyak. Ya nggak apa-apa, kita kumpul-kumpulkan, nanti kita gabung dengan beberapa teman-teman yang memang memberikan secara personal ataupun lembaga. Nanti baru kita akan setelah operasi SAR ini akan kita bagikan ke titik-titik yang memang beberapa titik sangat membutuhkan bantuan karena kan memang luasnya cakupan wilayah dan daerah-daerah pengungsiannya juga cukup banyak. Sebagaimana diketahui sebagai tambahan bahwa daerah Hatta ini rencananya akan dikosongkan atau warga masyarakatnya akan direlokasi. Nah, di tempat relokasi itulah nanti kita akan bantu mereka karena memang kondisi musim dingin apalagi menjelang bulan Ramadan, rumahnya yang tadi punya rumah sekarang di tenda. Nah, itu juga perlu kita bantu. Ya, alhamdulillah Mas Eko, saya juga dapat titipan dari beberapa teman-teman yang sifatnya personal maupun lembaga-lembaga. Begitu Mas Eko. Ya, Mas Eko, mungkin terakhir ya. Ini berarti fokusnya Mas Eko sekarang ikut menyelamatkan para korban dulu, baru nanti menyalurkan bantuan, begitu ya? Ya, betul. Betul, Mas Eko. Jadi saya masih operasi SAR karena kan memang saya mendaftarnya ke lembaga kemanusiaan lokal yang diakui oleh pemerintah Turki. Nah, di lembaga lokal itu dia memiliki tim bagian search and rescue. Nah, saya bergabung dengan lembaga itu dan setiap harinya kita juga dicek kesehatan oleh lembaga itu. Dia punya klinik, punya dokter, dan lembaga terbesar juga di Turki. Nah, setelah operasi SAR dihentikan, mereka akan kasih tahu kita what's your next plan-nya, apa planning selanjutnya. Nah, kita tinggal kolaborasikan dengan lembaga lokal setempat untuk setelah operasi SAR. Nama lembaga tersebut apa, Mas Eko? Gimana? Nama lembaga tersebut yang tadi Mas Eko daftar. IHH atau IHH. Nah, IHH atau IHH ini banyak juga membangun sekolah-sekolah dan rumah-rumah di Indonesia, di Aceh, di Jogja, di Cianjur kemarin juga dia banyak membantu, di Palu, di Lombok, mereka juga banyak membantu Indonesia waktu ada bencana-bencana yang tadi saya sebutkan tadi. Baik, Mas Eko, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat bertugas, salam hormat. Kami di terima kasih. Tim Warta terima Kota. kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang saya sebutkan. Terima kasih juga support dan doanya. Semoga kita bisa membantu dan bisa berbuat maksimal untuk korban-korban terdampak gempa di Turki dan Suriah. Baik, Mas Eko. Terima kasih banyak. Salam hormat dari kami, Mas Eko. Selamat terima kasih. Sama-sama. Sehat-sehat ya, Mas Eko. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat WK, demikian wawancara saya dengan Eko Sulistyo, relawan kemanusiaan asal Indonesia yang sedang bertugas di Turki. Selain mendaftar menjadi petugas SAR, beliau akan menyalurkan bantuan-bantuan dari donatur yang ada di Indonesia untuk korban gempa di Turki dan Suriah yang per hari ini jumlah korbannya mencapai 31.000. Demikian Sobat WK, Tribuners, sampai jumpa pada program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.